Kompromi itu salah. Dulu tuh gue ngerasa gue paling benar. Pandangan gue akan laki-laki itu nggak sebegitu indah. Aku jatuh cinta di hati yang tepat. Iya, gila jatuh cinta di hati yang tepat. Hai guys Q, karena tahun ini udah aku berulang tahun ke-36, makanya aku mau giveaway 36 barang dari Panasonic. TV 32 inch, kulkas, mesin cuci, fan, wireless earphone, blender, rice cooker, hair dryer Nano E, dan ini nih jagoannya, ada air purifier Nano E dan car purifier Nano E. Cara dapetin hadiahnya gimana? Langsung aja follow semua sosial media Daku, Instagram Miss Ayu Dewi, Twitter juga Miss Ayu Dewi, Facebook Miss Ayu Dewi Official, dan yang pasti YouTube-nya di-subscribe dong, Mrs. Ayu Dewi. Follow juga @id_panasonic, Instagram Panasonic. Tonton semua video-videonya di YouTube channel Daku, yes. Jangan lupa setiap habis komen kasih hashtag giveaway Ultah Ayu Dewi 36. Ditulisin ya akun Instagram kalian supaya kita bisa gampang kontaknya. Pemenangnya bakalan diundi setiap minggunya, makanya pantengin terus Instagram dan YouTube channel Daku. Terima kasih Bu Ayu giveaway-nya. Aku dapet rice cooker Panasonic. Terima kasih. Bu Ayu giveaway-nya udah nyampe, makasih. Hadiah giveaway dari Bu Ayu Dewi dan ID Panasonic. Terima kasih Panasonic dan Bu Ayu Dewi. Hai Mrs. Ayu Dewi, terima kasih hadiah giveaway Ultah Ayu Dewi 36 sudah saya terima dengan baik. Hadiah dari giveaway ultahnya Ayu Dewi udah tiba nih. Makasih Kak. Bu Ayu, hadiahnya sudah sampai. Aku dapat rice cooker dari Panasonic. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu giveaway-nya. Aku dapat blender Panasonic. Bu Ayu, rice cookernya udah sampai. Makasih ya Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu Dewi, hadiah TV LED Panasonicnya sudah saya terima. Guys Q, oh my god, aku barengan sama my charger gitu kayak. Deg-degan gue bisa ngobrol aja nggak usah main game, bisa gak sih? Ini kayak kerespekan banget, alias kehormatan banget kita ada di sini ya kan. Dia tahu banyak tentang aku dan aku tahu juga, tapi nggak sebanyak dia tahu tentang aku. Tapi sekarang kita mau challenge di box. Jadi ini ada box. Mama, iya, kudanya jatuh. Mama, tuh. Aduh, gemes banget tuh, lucu Gimana banget. Lucu banget. Bawa hospital, kakak-kakak, tolong dong Lucu kakak. banget, Dri. Silakan di box. Pokoknya jadi rules-nya setiap dapat satu kertas ditayangin di bioskop kesayangan kita. Abis itu apa yang tersirat di pikiran? Tadi tuh dia nggak bilang kayak gini, dia bilang tuh ngobrol aja. Kita ngobrol dari kertas. Kakak mama takut kalau kayak gini. Dia emang ribet. Apa sih? Oh wow, iya. Apa yang ada di pikiran lo terhadap kata itu? Pelajaran. Lo emang bajik. Karena banyak yang kita mantan, masa lalu, perjalanan, iya itu perjalanan hidup itu pelajaran. Tapi lo ada punya rules nggak dalam diri lo? Gue nggak mau berhubungan sama mantan atau gue Nggak ada. Gue tetap asik, dia jadi mereka akan teman-teman gue. Kalau mereka masih mau berteman, nggak tahu. Kalau nggak pernah ketemu juga sih, kalau Santai aja. santai aja. Oh, lo nggak pernah kayak gue nggak mau banget. Tapi gue harus menghormati suami gue kalau misalkan, karena kalau misalkan waktu itu gue pernah nanya kayak waktu itu apa ya, masalah cerita apa nanti kalau misalkan ada kesebut apa mantan apa gimana, kamu maunya itu udah lama banget, kamu maunya aku di depan masyarakat itu, kalau misalkan di publik itu tuh kayak gimana nanggepinnya, karena kalau kamu ngomongin nyebut nama pun nggak ada masalah sama sekali buat gue gitu. Jadi kalau misalkan lo maunya gimana, jadi gue harus menghormati juga dia maunya gimana kan. Akhirnya dia bilang apa namanya, kalau misalkan ya nggak apa-apa sih, aku santai aja, cuman kalau emang tapi nggak usah gue yang brought up the conversation. Oh ya udah, iyalah, nggak mungkin juga tiba-tiba gue out of nowhere yang ngomongin gitu kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang ngomongin, ya udah tanggepin aja. Itu guys, dia tuh selalu kayak ngasih apa ya, itu yang gue suka dari Nia, karena dia selalu kayak ngasih apa ya, bukan ngasih ya, minta a point of view dari pasangannya. Kalau gue gini nih, kalau lo gimana? Iya, karena kan tiap orang berbeda-beda. Cuman prinsip gue sebagai seorang istri itu gue memposisikan diri gue, maksudnya harus menghormati dan mendahului pendapat suami maunya gimana gitu. Tapi bukannya berarti yang kayak tiba-tiba ngarang banget gitu loh, yang kayak
dia maunya apa, terus udah gitu yang aneh-aneh ya enggak juga gitu, yang masih masuk akal. Oke. Lu masih inget nggak ada berapa masa lalu? Mantan gue. Bentar ya. Baik. Setengah jam nih kayaknya guys. Wow. 4. Lama. Yang lainnya soalnya deket-deket doang. Yang resmi ya, yang resmi guys. Iya, yang resmi pacaran. gitu. Oke, baik, luar biasa. Emang lu berapa? Gue. Bukan yang nggak jadi kawin. Yang publik tahu yang satu. cuma pacar. Yang lain mah ada. Gua mah gini-gini, gua sama pacar gua beberapa lah. Sombong amat. Tapi gua tuh anaknya baperan, jadi gua semua gua resmiin. Jadi berapa? Jadi bentar-bentar dong. Enggak lama-lama, 4 tahun, 3 tahun. Dari umur berapa lo? Gue dari 2 SMP. Dari 2 SMP. Ih, kalau SMP dihitung 5. Iya, nambah 1 doang lo mah. Iya, SMP kan tapi kan yang kayak gini juga malu. Iya. Itu dihitung, Iya, berarti gitu, 5. gitu. 5. Iya. Gua kayak SD ada juga surat-suratan. iya, itu kan suka-sukaan gitu kan. Iya. Ada juga sih gue, tapi udah gak usah dianggap. Nggak usah diangkat ya, oh, berarti 5. Gue tuh kayak insya Allah mereka juga nganggap gue mantan ya. Gue doang yang mikir ini mantan, tapi kayak mereka enggak. Tapi di zaman dulu sama sekarang kan dulu kan ada yang kayak lo mau jadi ada nembak. Ada kayak lo mau jadi pacar. Kayak gitu deh. Yeah. Pokoknya ada kayak verbalnya. Lo dari dulu itu gimana? Ada, gue ada. Karena gue kayak semuanya menuntut itu. Guys, semua harus ada kejelasan dari dulu memang. Iya. Kayak ada. Iya, sebenarnya sih harusnya gitu. Gue tuh ada 7 ada sih, 7 sampai 10 gitu. 7, 4 tahun berarti? Enggak sih, enggak ada. 4 tahun, abis 3 tahun, abis itu setahun. Ya, yang paling nggak jelas. Itu langsung tuh ya? Iya, memang gue jarang kosong karena gue butuh ke yang gue. Iya, karena emang nggak bisa sendiri ya. Anaknya gue suka teleponan. Pokoknya kalau misalkan 4 tahun udah mau habis, udah cari dulu. Nggak nyari tapi kayak tiba-tiba ada gitu ada. loh. Nggak yang ngeker gitu, enggak. Tapi membuka aja. Tapi waktu gue kalau lagi pacaran gue mah fokus banget. Kayak 4 sama tahun. sekali nggak pernah selengki waktu pacaran, enggak. Kayak mungkin udah gue kenal, tapi kayaknya udah gue kenal, tapi kan gue punya pacar. Ya udah gitu terus soalnya akhirnya nggak bisa gue punya pacar. Iya. Maksudnya, bisa nih. Iya. Available nih gue gitu. Iya gitu. Iya. Ada yang udah ngeker gue dari dulu, tapi kan gue sorry banget gue punya pacar. Banyak ya? Iya, gue tuh kayak waktu itu kembang lah. Kan tahu kayak gini-gini. Suami mana? Oh, aku bingung nih. Aku apa ya dia ya. Teman, aku bingung nih dia apa dong. Enggak. Kalau yang jawabannya benar dia adalah imamku. Ya Yep, imamku, panjangin. Imamku dan juga temanku bertumbuh. Grow maksudnya, bertumbuh. Growing all together gitu. Dalam diri gue kalau misalnya sekarang pokoknya kalau misalkan berantem atau apa, misalkan ada orang yang masalah sama gue, itu adalah teman gue bertumbuh. Karena kadang-kadang kalau misalkan lo belajar boxing, itu kan lo kadang-kadang membutuhkan sparring partner untuk lo butuh lawan untuk lo tahu lo udah bisa naik level nggak gitu. Nah kadang-kadang dalam pernikahan tuh menurut gue ada level-levelnya gitu. Jadi gue sama dia menurut gue dengan adanya misalkan ada masalah apa, kita bisa ngelaluin itu gue bisa naik level. Jadi itu teman gue untuk bertumbuh di dalam memperkaya diri gue, terus udah gitu kayak mengembangkan diri gue dengan gue berbeda pendapat sama dia atau misalkan ada berantem ada apa, kita ngelewatin itu menurut gue kita mencapai satu level lagi di atas itu gitu kayak. Point of view lu tuh bagus-bagus ya. Kayaknya gue perlu baca buku-buku kayak lo deh. Lo kayak selalu melihat sesuatu tuh dengan positif gitu kan. Kan ada orang kayak, tapi kadang emang harus gitu. Karena lo bakalan kebawa kemana, lo percaya kemana. Gini, lo kalau misalkan lo percaya sama satu, misalnya ngeliat ada satu hal kejadian apa, udah gitu lo percayanya dari side ini kayaknya B nih yang benar gitu. Lo akan cari pendapat orang-orang yang mendukung kepercayaannya lo. Rata-rata gitu rata-rata kan. begitu gitu. Pokoknya harus memperkaya diri terus. Nah, sedangkan harusnya kita nggak boleh gitu. Kita harusnya kalau misalkan pada saat dengerin orang, lu misalkan cerita, harus jadi gelas yang kosong gitu. Lo tanpa pendapat atau tanpa pikiran lo yang lain-lain gitu. Karena lo cerita lo itu kan, gue kasih tanggapannya harus berusaha untuk menjadi kayak lo gitu. Maksudnya bukan dengan masa lalunya gue, dari kecilnya gue kayak gimana dan gue kasih pendapat ke lo gitu. Nah makanya gue sering banget ngomong kalau gue ngomong itu tapi buat gue ya yuk, maksudnya itu gue bukan ya lo udah gitu lo pilah-pilah sendiri gitu. Tapi kayak banyak banget gitu pelajarannya kayak soalnya kalau kita kan kayak iya dia tuh egois banget gak sih, bener gak sih? Iya bener. Nah gitu kan, sedangkan kalau kayak gitu menurut gue kayak makin nyerungsup.
intinya kan kita sayang sama pernikahannya, bukan masalah orangnya nih, pernikahannya kan. Karena kan dua udah jadi satu. Walaupun itu susah banget tahu. Dua jadi satu tuh susah tahu. Orang kan suka gampang dua melebur jadi satu. Itu artinya kebahagiaannya dia, itu kebahagiaan lo. Saat lo ngelakuin sesuatu bukannya gue yang ngelakuin gue bahagia nih soalnya ngeliat dia bahagia, bukannya kayak gitu. Cuman lo ngelakuin sesuatu hal itu tuh karena emang pokoknya kebahagiaannya jadi sama gitu. Bukannya gara-gara terpaksa kompromi apalah itu gitu. Itu susah loh. Jadi bukan kompromi ya, tapi kayak kompromi emang... itu salah. Ya. Dulu tuh gue ngerasa gue paling benar. Ternyata lo filing di dalam kompromi itu masih kayak ya udah dia ya udah deh gitu. Ya tapi nanti di satu saat ada di satu titik yang ini gila nih ya udah dehnya gue tuh banyak loh dari ternyata dulu. numpuk mendem. Iya, gitu. Nah, itu salah. Dulu tuh gue padahal makanya nih gue sekarang nih kayak sambil lagi belajar apa ya, kayak sambil belajar sepeda. Sebenarnya gue belum bisa banget, tapi gue sambil ngasih tahu, caranya gini. Tapi ntar kalau gue salah, gue kasih tahu, salah kayaknya salah deh gitu. Jadi gue tuh suka sharing aja, cuman maksudnya belum tentu juga bener. Karena perjalanan gue waktu itu gue bilang, kok ya udah kompromi aja. Ternyata salah. Lo yang masih benar numpuk. adalah, ya lo omongin. Gitu, jangan yang ya udah deh tuh menurut gue. Ya udah deh tapi lo mendem sebenarnya. Kata-kata ya udah deh tuh nggak bisa deh. Karena sebenarnya lo juga dalam hati juga nggak terima. Nggak ikhlas amat tuh kalau ya udah deh gitu. Soalnya nggak kayak plong. Karena kalau misalkan kita effortless, nggak pakai usaha, nggak bakalan ada kata-kata ya udah deh. Yang kayak ayo gitu. Kalau misalnya lo lagi ribut nih, lo tipe yang ngeset nggak kayak, oke, cuman boleh sampai malam ini, atau sleep on it, we'll talk again tomorrow, atau kayak jangan bawa ini ke tempat tidur. Iya, berusaha banget emang katanya orang kan kayak banyak tau teori, gue kadang bingung mau praktekin yang mana. Iya, emang. Kalau gue sih, kalau sekarang langsung diomongin. Tapi walaupun udah clear, tapi kadang-kadang kan hati kita kan masing-masing ya. Ada yang bisa langsung ketawa lagi, kalau ada juga yang udah walaupun udah selesai nih omongannya, tapi masih kayak harus benerin hati dulu gitu. Kalau gue pokoknya kalau ada masalah sih lebih baik langsung omongin, mendingan lo lebih baik lo teriak-teriakan di situ, tapi udah gitu. Sama suami lo tuh tipenya yang kayak ngomongin dulu nih, gue tuh gini nih, jeleknya gue gini, jeleknya lu tuh gitu. Jadi dari awal. Enggak, harusnya tuh iya, cuman dulu awal enggak. Amburadul juga awalnya amburadul, bingung juga gue tuh. Udah gitu gue kan kawinnya muda. Tapi untungnya gue tuh melihat dari almarhum bokap gue, dari kakak-kakak gue semua cowok. Nggak ada yang lurus banget gitu. Jadi pandangan gue akan laki-laki itu nggak sebegitu indah gitu. Nggak fairy tale gitu ya? Nggak fairy tale. Jadi pada saat dapetnya, jadi gue udah expect the worst. Dapetnya lebih bagus ya alhamdulillah gitu. Kakak gue malah lebih parah bilangnya, kamu bilang nanti sama suami kamu ya, kalau misalkan mau kambing, beli satenya aja, jangan beli kambingnya. Kurang ajar. Orang baru mau nikah, gue bilang, lu nggak ada lagi emang, jangan yang lain. Pesan yang lebih enak buat di kuping dan di hati. Makanya gitu. gue kesel banget gitu. Jadi tapi karakternya dia yang masuk ke lu, Ardi. Dulu gue bandel kemana-mana, main banget. Pas sama dia mungkin juga udah waktunya Tuhan. Jadi kayak gini nih udah gue lebih kalem nih. Lu nunduk sebagai istri lo melayani. Lebih kalem. Udah gitu terus juga nggak memungkiri, duluan gue juga mempunyai penghasilan, tapi gue nggak memungkiri kan, gue udah pernah bilang juga di acara gue itu masalah materi juga gue omongin, karena gue ngeliat nih orang otaknya ada, orang mau punya duit sebanyak apapun kalau males dan nggak pinter, pasti ujungnya hidupnya juga nggak bakalan bagus. Nah kalau misalkan kita kan hidup kan mau naik level terus gitu, nah gue udah di situ gitu, lo sanggup nggak lo? Dan dia menyanggupi dengan apa yang gue syarat lo lah kasarannya. Syarat gue gitu, jadi yang itu yang gue omongin dari awal. Cuman kalau masalah yang lain-lain nggak bisa diomongin dari awal menurut gue. Tadi kan lo nanya kan semuanya diomongin dari awal. Karena tiap manusia tuh kan berubah. Dulu waktu awal kan bilang nggak syuting gue. Oh iya. Nggak syuting. Nah suami gue tuh tapi udah ya. Iya pak. Sekarang kan cepet pulang dong. Gini-gini nih bikin gue iri. Udah bukan gemes ya, di atasnya gemes tuh iri loh. Gak, maksud gue, dulu kan awal kan gitu, iya nggak syuting apa segala macam, aku gini. Tapi tiba-tiba pas sudah berapa tahun, gue kangen juga ya syuting ada di depan layar kaca dan lain-lain. Tapi kan bisa gitu. Boleh ternyata, ada komunikasi. Kali ya, di mana sih? Ya, telepon-teleponan gue pengen tahu dong kalau misalnya ketemu video call atau apa gitu. Usah. Ya mana lo, biar orang bisa menyaksikan, biar kayak tahu ya coba. Malu, tapi dia kalau dia kan gue bilang ya, kenapa sih Nas kalau depan kamera tuh sok cool gitu.
Gue enak banget, beda sama yang kayak kemarin lu lihat. Pasti dia kayak, oh my god, kemarin dia tuh kayak bucin banget, oh my god. Dia kayak, itu, tapi beda gitu. Jadi kayak, nggak apa-apa kan aku harus kelihatannya kayak lebih cool gitu. Jadi sosok, jadi kalau misalkan dilihatin coba video. Ya kalau nggak video call, apa kayak halo, telepon apa kayak di video call juga boleh sih ya. Tapi gue nggak pernah loh telepon lagi jam kerja. Oh iya maaf deh, jangan diganggu deh. Ya jangan, oke jangan. Dia kalau lagi meeting, gue nggak pernah telepon. Ntar gue pakai video, gue lu nanya nih. Iya, kalau gue tuh gak pernah kalau misalkan pas jam dia emang lagi meeting, gue nggak tahu udah selesai apa enggak, cuman menurut gue jarang nelfon dari dulu. Dari dulu kan, lu kan emang dari dulu kan. Iya. Nah, kalau dulu gue rajin telepon kan, cek. Gue kalau misalkan ada sesuatu yang misalkan tiba-tiba di jam dia lagi meeting gue telepon, pasti dia langsung mikir ada apa-apa nih. Oke, gitu. jadi emang urgent banget, lu perlu banget nelfon, lu hubungin dia. Sampai ganggu kerjaan karena gitu. lu konsepnya lu nggak mau ganggu dia. Karena dulu waktu gue syuting, gue nggak demen nih kalau ditelepon-telepon gitu. Kayak gue syuting dia tiba-tiba datang, gak suka gue gerah gitu kalau kayak gitu. Karena jadi lu lagi fokus sama kerjaan lo. Jadi kayak ribet gitu menurut gue. Nah makanya gue kalau itu gue memperlakukan itu karena gue kalau di guanya tuh gue nggak suka digituin. Tapi gue nggak tahu sebenarnya dia suka apa nggak kalau diganggu-ganggu. Iya dia suka deh. Itu gue ya. Sorry itu gue. Iya, kayak Kak Dika, Kak Gita, itu ganggu, aduh ribet gitu. Satu lagi meeting video call gitu masih juga diangkat, kalau gue nggak. Beda-beda guys. Beda-beda. Mereka kayak gumus banget sekarang. Oke, lanjut. Beda-beda. Nah kayak guys kalau nggak ada kamera itu gemes banget. Ngomong gitu kayak, gue mau nangis deh. Takut apaan nih? Takutan lo mah gitu. Lo takut apa? Banyak kayak semua yang nggak takut berarti gue takut. Takut berarti ragu ya? Ragu misalnya gue girls trip, gue takut. Takut ntar anak-anak gue ngapain ya? Nggak sepenglihatan gue. Terus ntar gue kayak di jalan, kalau gue kenapa-napa ntar anak gue gimana ya? Terus kayak kalau nyampe sih, gue tuh banyak takutnya gitu. Jadi kayak misalnya role gue sebagai istri, ya udah istri kerja di rumah, udah. Takut berarti banyak keraguan sama kita nggak yakin sama diri kita. Makasih ya. Iya gak sih? Iya juga sih. Tapi gue udah takut ke gelap, gue takut setan soalnya. Bukan takut yang lain, maksudnya takut setan. Takutnya cemen lu ya? Enggak, soalnya makanya gue gak bisa nonton, takutnya cemen ya? Iya takutnya cemen sih. Dalam kehidupan sih enggak. Tapi gak ngerepotin takutnya ya? Lumayan dong kalau bisa, soalnya imajinasi gue kalau misalnya ngeliat pohon gitu, takut. Ada yang keluar gitu. Iya gitu-gitu doang. Gitu doang. Kalau dalam kehidupan gue rasa kayak sampai seburuk apapun di mata kita, maksudnya kita ngeliatnya ini gila ya kok kejadian sama gue gitu. Menurut gue apapun yang terjadi udah diizinin sama yang di atas. Lah yang nyiptain gue aja udah ngizinin, ya udah lu mah tinggal jalanin aja nggak sih? Gak usah takut. Maksudnya nanti juga lo chill berarti ya, lo chill anaknya santai. Chill, pasti nanti juga udah akan lewat juga nih, waktu kan gak bakal berhenti. Ntar lewatnya gimana ya nggak tahu, udah diaturin juga. Takutnya gue gelap, takut setan. Walaupun kelihatannya cemen, tapi lebih berbobot dari bertakut-takutan gue. Oh, ketakutan lo nggak perlu itu seharusnya. Ada juga, masih ada 350. Panjang banget. Titik terendah dalam hidup waktu papaku meninggal. Cepet banget, cuman itu doang soalnya. Iya. Itu lo langsung kayak gila itu drop gue. Atau langsung jadi bener-bener nggak kuat ngapa-ngapain? Itu gue segala macam semua gue bisa lewatin. Kalau pas yang itu gue hampir kayak gila. Soalnya gue ketemu sama bokap, gue deket sama bokap gue tuh umur 17 tahun. Oke. Lagi pas gue umur 24. Nah itu pada saat bokap gue itu, soalnya gue kayak baru dekat bentar, terus dia nggak ada gitu. Itu yang titik terendah. Itu yang paling tek gitu buat lo? Iya, itu kalau yang lain-lainnya maksudnya kayaknya masih bisa deh gitu. Karena maksudnya dulu kan waktu gue merintis jadi mau cari kerjaan, jadi artis segala macam, kan itu juga capek banget. Iya, maksud gue itu juga rendah, tapi pada saat bokap gue itu lo you cannot do anything. Iya. Itu cuma berserah. Benar. Karena kan yang lain karir, kalau ini masalah hilang ada dan lo. tiada. Iya, lo juga gitu. udah rasain kan kayak. Iya. Udah deh gitu. Yang nggak bisa nggak bisa tukar apa-apa. Berantakan coy. Parah. Berantakan. Peran Ardi waktu itu gimana? Oh Ardi, dia sangatlah membantu karena itu gue ngelanggar semua aturan tuh. Gue tinggalin suami gue, anak gue. Jadi gue kan bokap gue di Singapura. Itu kan harusnya kan bokap gue sampai bilang, Nia kamu kan istri, kamu harusnya di rumah. Enggak Pak, itu gue, tapi gue nggak ada penyesalan pada saat bokap gue meninggal tuh kayak, walaupun gue sampai bilang sama Ardi maaf deh, gue di situ terus gitu. Jadi berapa lama?
dia berapa lama ya? Dia pokoknya dari tahu kanker sampai dia meninggal tuh 2 tahun. Gitu, dia 2012 gue bisa ngelahirin Mika, dia udah gak bisa gendong gitu. Sampai 2014. Nah itu tuh gue di Singapura, itu bolak buset. Anak gue tinggalin sama suami gue tinggalin. Tapi Ardi itu berperan besar menurut gue, karena dia gak ngerasain. Sebenarnya dia bisa juga ngerasain, gila ya kamu gak pernah di rumah, bisa. Tapi dia gak kayak gitu. Tolerate banget, oke udah iya, kamu karena urusin papa dulu. Udah gitu sama satu lagi waktu itu gue, bokap gue kan di sini ya, rumah sakit sini. Tapi udah hancur, udah semua udah darah segala macam. Terus katanya ini salah satunya bisa harus ke Singapura pakai pesawat, ambulans pesawat apa coy namanya. Di otak gue kagak nyampe dong. Duit dari mana? Karena keluarga gue, kakak-kakak gue nggak ada yang pernah mau. Ardi tuh selalu mau bantu, kita nggak ada yang mau gitu. Tapi saat itu gue ngerasa ini kita memang butuh nih gitu. Akhirnya karena disuruh ada aja tuh ambulans suruh bayarnya cash, mahal banget. Saat itu juga. Tapi menurut gue ya udah akhirnya kita minta tolong, pakai ngomong sama Ardi, minta tolong, akhirnya terus gitu dibantuin gitu. Berarti dia kayak benar-benar. Dia padahal dari awal kayak pengen banget kayak ikutan bantu gitu, cuman kayak enggak, kita masih bisa gitu. Iyalah, jadi karena kan ngejaga supaya nggak dikit-dikit biar nggak ada image. Iya, walaupun mereka juga nggak bakal mikir gitu. Cuman kayak keluarga gue tuh, apalagi bokap gue kayak sangatlah nggak mau gitu. Utang budi atau apa gitu ya. Padahal gitu. mungkin juga nggak kehitung utang budi, cuman ya. Iya, tapi kayak mikirnya mikirnya ke situ. Kayak malahan jadi kayak keluarga gue, kan Ardi kan perusahaannya keluarganya banyak. Keluarga gue tuh malah paling ribet. Jadi nggak boleh ada, gue tuh nggak boleh ada yang sampai ada hubungannya. Oke. Gitu. Kan ribet ya, gengsi gue setinggi kita tahu apaan. Bener, tapi lu hebat. Gengsi lu setinggi langit, tapi begitu lu berperan sebagai istri lu kayak. Iya. Kita harus melayani. Bohong sama pasangan. Harga diri gue dan gimana gue diperlakukan sama orang-orang itu tergantung sama lo. Kenapa? Mau berantem ya?